Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali para sahabat Yan 88 sekalian. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar olahraga BBTT, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Apa sih yang dimaksud dengan olahraga BBTT? Olahraga BBPT tahu, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur, merupakan konsep sederhana bagaimana seseorang tahu dan mau melakukan olahraga yang baik sesuai dengan konsep berolahraga dan benar disesuaikan dengan kemampuan tubuh dan masalah kesehatannya sehingga tidak menimbulkan masalah baru akibat berolahraga termasuk cedera olahraga. Izinkan saya share materi terlebih dahulu sebentar. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik, para sahabat sekalian, kita tahu bahwa dampak dari jika kita kurang bergerak atau cara hidup kita sehari-hari kita sedikit beraktivitas, maka berbagai masalah kesehatan akan mewarnai hidup kita. Mulai dari penyakit jantung atau kardiovaskuler, seperti hipertensi atau darah tinggi, penyakit jantung koroner, bahkan serangan jantung, kolesterol yang tinggi, dan lain-lain. Itu juga sebagai gangguan otot dan tulang sampai osteoporosis, gangguan metabolik seperti diabetes atau kencing manis, obesitas atau kegemukan, juga berbagai jenis kanker dengan berbagai gangguan dan gangguan pernafasan seperti asma dan bronkitis. Juga dapat terjadi gangguan kejiwaan seperti gangguan mood, stres, dan kecemasan. Apakah kita mau seperti itu? Kita tentunya semua sudah tahu tentang konsep aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga pada pengantar kebugaran jasmani yang sudah saya sampaikan waktu yang lalu. Hal ini dapat kita lakukan secara bertahap bagi yang ingin memulainya atau akan diterapkan secara dini saat usia anak-anak, mulai dari aktivitas dalam kehidupan sehari-hari untuk kesehatan, kemudian menjadi suatu latihan fisik yang teratur dan bermanfaat untuk kebugaran, hingga akhirnya memang menjadi suatu bentuk olahraga yang memerlukan berbagai persyaratan, baik untuk kebugaran maupun prestasi. Kita harus memulai berbagai bentuk aktivitas fisik dalam keseharian kita, terutama kegiatan di rumah, juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dalam bentuk misalkan seperti jalan antar ruangan, naik turun tangga, dan sebagainya. Sehingga kita dapat mengeluarkan energi atau meningkatkan denyut nadi kita. Selanjutnya, dalam aktivitas keseharian kita kombinasikan dengan suatu latihan fisik yang sudah mulai memerlukan rencana, terstruktur, dari sisi kegiatan dan lama waktunya, dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Di antaranya dengan melakukan stretching, push up, sit up, jogging, jalan sehat, senam aerobik, bersepeda, dan lain-lain. Akhirnya kita melakukan aktivitas fisik yang sering disebut sebagai dengan olahraga, yaitu bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur, terencana, dan berkesinambungan. Tentunya juga memerlukan peralatan dan keterampilan dan menggunakan aturan-aturan tertentu, serta bertujuan selain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, juga prestasi dalam kompetisi. Nah, sekarang kita mulai memasuki apa sih yang dimaksud dengan olahraga yang baik, benar, terukur, dan teratur. Dikatakan baik jika kita memulai sejak usia dini, selain untuk pertumbuhan dan perkembangan anak,
Juga untuk membentuk perilaku sejak dini, menyukai berolahraga selain manfaat lainnya seperti membentuk sikap disiplin, fair play, serta percaya diri. Olahraga yang baik juga dilakukan sesuai dengan masalah kesehatan yang dimiliki, agar tidak memberikan dampak yang merugikan, termasuk misalkan terjadinya overtraining, cedera olahraga, bahkan bisa terjadi serangan jantung jika olahraga yang dilakukan tidak sesuai atau berlebihan. Sedangkan olahraga dikatakan benar jika dimulai secara bertahap, mulai dari aktivitas fisik, latihan fisik, kemudian berolahraga. Juga olahraga dilakukan mulai dari pemanasan, latihan inti, dan pendinginan dengan lama waktu yang cukup sesuai dengan kegiatan olahraga yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan olahraga yang terukur adalah olahraga yang dilakukan masuk dalam zona denyut nadi latihan. Kita bisa menghitung denyut nadi maksimal kita dengan menghitung menggunakan rumus 220 dikurangi umur kita, dan itu dalam satuan per menit secara individual. Dan ini secara umum saja, namun pada dunia atlet, denyut nadi maksimal dihitung secara individual dengan menggunakan alat, diantaranya menggunakan treadmill, sepeda ergometer, maupun rowing ergometer. Denyut nadi latihan untuk kebugaran jasmani sebaiknya cukup antara 60 sampai 80% saja dari denyut nadi maksimal kita atau sebagai area zone aerobik. Misalkan umur kita sekarang 50 tahun, maka denyut nadi maksimal kita adalah 220 kurangi 50, yaitu 170 denyut per menit. Nah, kita mulai berolahraga dalam zona latihan cukup 60 sampai 70%-nya saja, yaitu antara 100 hingga 120 kali per menit. Jika sudah teratur berolahraga dalam waktu 3 bulan, dengan minimal 3 kali seminggu, bisa kita naikkan sampai 80%-nya, yaitu sekitar 140 kali per menit. Cara menghitung denyut nadi, yaitu bisa dengan meraba denyut nadi di pergelangan tangan kita dalam waktu 10 detik, ada berapa denyut, kemudian kita kalikan 6, agar nadi yang sudah kita dapatkan dalam waktu 1 menit. Atau kita juga bisa menggunakan penghitung denyut nadi yang saat ini sudah cukup banyak dalam bentuk jam tangan. Sementara itu untuk keperluan penurunan berat badan dengan adanya pembakaran lemak justru dengan denyut nadi yang lebih rendah, yaitu 50-60%-nya dengan lama waktu minimal kurang lebih 1 jam. Pengukuran denyut nadi ini dapat kita lakukan dengan menggunakan alat digital seperti jam tangan yang dapat memantau denyut nadi kita, atau dapat juga kita lakukan kira-kira dengan melihat pernafasan kita saat kita bersuara, atau sering disebut dengan talk test atau tes bicara. Yaitu pada saat kita berolahraga sambil bernyanyi lagu berirama Mars, misalkan seperti Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan sebagainya. Dan nafas kita tidak tersendat, seperti berarti denyut nadi, presentasi denyut nadi kita cukup dalam area zona latihan aerobik. Tapi saat berolahraga kita menyanyikan lagu Mars dengan nafas yang tersendat-sendat atau ngos-ngosan, artinya denyut nadi kita sudah berlebihan. Sedangkan olahraga dianggap teratur jika kita melakukannya secara teratur 3-5 kali per minggu, minimal 20-30 menit dengan diselingi istirahat 1 hari. Dan variasi bentuk latihan dengan melibatkan kelentukan sendi, latihan kekuatan dan daya tahan otot, serta kebugaran kardiorespirasi. Tentang hal ini tentunya akan saya sampaikan pada materi-materi selanjutnya. Slide ini menunjukkan bagaimana piramida aktivitas fisik untuk anak-anak, mulai melakukannya setiap hari dengan memperbanyak aktivitas bermain yang membutuhkan banyak gerak serta bersosialisasi, hingga puncaknya adalah
membatasi aktivitas fisik yang kurang gerak, seperti menonton TV, bermain games secara digital, maupun kegiatan-kegiatan yang kurang menggerakkan badan atau tubuh kita. Aktivitas sehari-hari akan menjadi dasar suatu latihan yang sifatnya meningkatkan kekuatan dan kelentukan sendi dalam bentuk permainan atau latihan atau olahraga minimal 2-3 kali dalam seminggu. Begitu juga halnya pada piramida aktivitas fisik orang dewasa, mulai dari berkreasi dalam berbagai bentuk aktivitas fisik sehari-hari, hingga membatasi aktivitas fisik yang bersifat kurang gerak, seperti duduk malas-malasan, banyak menonton TV, atau bermain games tadi. Luangkan waktu untuk berlatih secara fisik untuk meningkatkan kekuatan otot, kelentukan sendi, serta latihan aerobik 3-5 kali per minggu. Dari berbagai aktivitas fisik, latihan, dan olahraga, tentunya kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, yaitu pada fungsi pernafasan, untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot pernafasan, elastisitas dinding paru-paru dan dada yang bermanfaat bagi penderita asma, maupun kapasitas vital paru-paru kita. Begitu juga bagi jantung dan pembuluh darah kita. Tentunya olahraga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan pompa jantung kita, meningkatkan volume darah, serta katup-katup pembuluh darah kita bisa menjadi lebih terbuka di seluruh tubuh, sehingga banyak oksigen yang akan mengalir ke tubuh kita. Demikian halnya terhadap sistem metabolisme dalam tubuh kita menjadi lebih efisien dalam sistem bekerjanya. Demikian pula manfaatnya terhadap otot, tulang, serta sistem persarafan kita. Banyak manfaat karena lebih baiknya sistem pembuluh darah kita, sehingga fungsi otot, tulang, dan persarafan menjadi lebih baik. Khusus bagi tulang, manfaat jangka panjang adalah berkurangnya risiko terkena osteoporosis, terutama bagi perempuan karena pengaruh hormonal. Olahraga sejak dini memungkinkan kita meningkatkan kepadatan tulang karena penyerapan kalsium menjadi lebih baik karena sistem pompa kalsium dari dalam darah ke dalam tulang, apalagi jika kandungan gizi kita cukup dengan kalsium. Ini sangat berpengaruh besar pada saat lanjut usia, di mana pengaruhnya berkurang karena berkurangnya hormon akan mempengaruhi penyerapan kalsium ke dalam tulang. Terakhir, manfaat olahraga yang tidak kalah penting adalah pengaruhnya terhadap psikologis. Selain pengaruh meningkatnya hormon endorfin yang berfungsi sebagai hormon kebahagiaan, terlebih bagi orang-orang yang olahraganya teratur dan terlatih. Hormon ini juga akan berfungsi sebagai analgetik atau pengurang rasa nyeri, mengurangi gejala cemas, depresi, serta insomnia atau kesulitan tidur. Olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri, bersikap fair play, dan berpikir sehat. Manfaat inilah yang tentunya bisa kita dapatkan secara optimal jika kita melakukannya dengan BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. Slide-slide berikut merupakan contoh-contoh bagaimana kita menerapkan olahraga yang BBTT tadi dengan memanfaatkan berbagai sarana di mana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja. Mulai dari halaman sekitar rumah kita, fasilitas umum, serta taman-taman kota atau hutan kota yang bisa kita gunakan secara individu maupun secara berkelompok ataupun bagi masyarakat umum. Berbagai aktivitas sederhana dengan menggunakan sarana atau alat yang sederhana pula, aktivitas fisik bisa menjadi suatu latihan bagi anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan sehingga terhindar dari cedera olahraga. Dapat juga diberikan petunjuk cara menggunakan alat tersebut atau adanya orang pendamping di berbagai kegiatan berolahraga. Kegiatan-kegiatan bermain bagi anak-anak juga sangat berperan terhadap perilaku selanjutnya dalam berolahraga,
sarana membentuk karakter dan keterampilan dalam berbagai bentuk aktivitas fisik, bisa juga mendapatkan double manfaat, latihan menari, karate, bermain bola, serta bentuk permainan tradisional lainnya bisa dibangkitkan sejak usia muda daripada banyak bermain gadget. Begitu juga bagi usia dewasa, berbagai bentuk aktivitas bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan denyut nadi, kekuatan otot, kelentukan sendi, ataupun pengeluaran energi seperti dansa atau line dance, tarian saman yang atraktif, bahkan juga dalam bentuk yoga. Kegiatan outdoor pun dapat dilakukan saat adanya Car Free Day di suatu kabupaten kota masing-masing dalam bentuk jalan sehat, bersepeda, atau kegiatan aktivitas fisik atau olahraga lainnya. Begitu juga kegiatan-kegiatan di dalam kampus bisa dimanfaatkan menggunakan sepeda atau berjalan kaki antar fakultas ataupun antar gedung, serta melakukan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, sehingga bisa mengurangi polusi udara di dalam kampus. Perbanyaklah area terbuka hijau. Aktivitas lainnya pun dapat memanfaatkan suatu aktivitas fisik atau olahraga, seperti kegiatan outbound bagi karyawan atau staf, kegiatan-kegiatan outdoor lainnya bagi pecinta alam, seperti arung jeram, mendaki gunung, atau bagi karyawan atau pekerja menuju kantor, jika relatif dekat bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda, seperti halnya yang sudah banyak komunitas yaitu Bike to Work, asal dijaga keamanan, keselamatan, dan pencegahan polusi udaranya, misalkan dengan menggunakan masker dan helm. Demikian sahabat-sahabat Ian 88 sekalian, paparan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan untuk klik like, subscribe, dan berikan komen, serta share jika sahabat-sahabat anggap bermanfaat bagi keluarga maupun orang-orang yang Anda cintai. Ingat sekali lagi, sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Nantikan materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.